Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu walaupun lewat Online, video. Ya, lewat video. Jadi selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita bersuka cita, kita boleh berkumpul untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan adalah kekuatan bagi kita di dalam setiap masalah. Mari kita tenang dan kita berdiri untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo berdiri. Semuanya berdiri yuk. Sudah berdiri semua kayaknya Kak Justin? Oh ya, kalau sudah berdiri, mari kita memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, mari kita duduk. Duduk, semuanya Ayo, duduk. Ya, sudah duduk. Nah, kakak mau tanya, siapa yang tahu warna pelangi? Warna-warni ya Kak, kayaknya pelangi itu warna-warni ya? Iya, banyak warnanya. Ayo, siapa yang tahu? Betul enggak warna-warni? Nah, pada waktu kapan kita bisa melihat pelangi? Waktu musim hujan ya? Atau musim kemarau? Kakak Elsa biasanya lihat pelangi kapan? Pas biasa hujan-hujan habis itu berhenti, muncul pelanginya. Oh, tadi kan kakak juga tanya warna pelanginya tadi, belum dijawab. Oh iya, warna pelangi ada banyak warna-warni. Merah, kuning, hijau, biru, banyak warna pelangi. Berarti pelangi itu warna-warni. Iya. Masih ada yang banyak hal yang biasa Tuhan kita dapat lakukan karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Dia menciptakan pelangi berwarna-warni. Nah, kita akan membaca Mazmur pasal 77 ayatnya yang ke-15. Mazmur 77 ayat yang ke-15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Ya, adik-adik, kita angkat pujian Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa.
baik ya, selalu menjaga dan menolong kita. Tapi sayangnya kita masih sering nakal dan tidak taat. Semuanya itu bikin sedih hati siapa? Hati Tuhan. Tuhan. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, pasti Tuhan Senang mengampuni kita. Sekarang kita akan mengakui kesalahan kita yang sering kita perbuat. Mari kita berlutut, kita mengakui dosa kita. Ayo semuanya berlutut. Kita berlutut, kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Silakan berdiri. Ya, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan berita anugerah yang kita ambil dari Yesaya pasal 12 ayatnya yang pertama. Ayo sama-sama kita buka Alkitab. Kita dengarkan berita anugerah. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Kita akan dengarkan petunjuk hidup baru yang kita ambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab esok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita akan menyanyi sebelum ku mendengarkan. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Kita ulang satu kali lagi. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Adik-adik, kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu buat kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan dan kami boleh mendengarkan kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati juga kakak yang akan memberitakan firman Tuhan supaya kiranya boleh memberitakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini? Oke, semuanya sudah siap ya? Adik-adik ingat gak minggu lalu siapa yang menggantikan Bapak Musa? Bapak Yosua. Iya, sekarang Bapak Yosua sudah dipilih untuk menggantikan Bapak Musa dan Bapak Yosua yang akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Wah, sudah sebentar lagi nih mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan.
Sebelum masuk, Bapak Yosua mengirimkan 2 orang pengintai untuk melihat-lihat ke Yeriko. Di sana 2 pengintai itu ternyata hampir tertangkap adik-adik. Tapi mereka dibantu oleh ada namanya Bapak Rahab. Sehingga 2 orang pengintai itu boleh kembali lagi dan memberitakan berita kepada Bapak Yosua dan juga bangsa Israel tentang situasi di kota Yeriko. Dan 2 orang pengintai ini dengan mantap bilang bahwa Tuhan sudah menyerahkan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Wah, jadi sekarang tinggal berangkat aja kita ke tanah Kanaan. Jadi disuruh deh bangsa Israel untuk bersiap-siap. Pagi-pagi mereka bersiap-siap untuk segera masuk ke tanah Kanaan. Nah, mereka di situ berbaris. Yang paling depan adalah orang-orang dengan membawa tabut perjanjian Allah. Yang ada di dalamnya 10 perintah Allah. Mereka berjalan dan mereka akan melewati sungai Yordan. Adik-adik tahu nggak sungai yang besar dan dalam? Gimana ya caranya untuk mereka lewat? Dan ternyata adik-adik, pas bangsa Israel jalan melewati sungai Yordan itu, mau menyeberang sungai Yordan, pas mereka melangkah, wah, sungai Yordannya terbelah. Jadi ada tanah kering di tengah-tengahnya untuk tempat bangsa Israel menyeberang. Wah, luar biasa ya penyertaan Tuhan. Jadi bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan, mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Karena Tuhan yang telah menolong mereka, sehingga mereka dapat menyeberangi sungai Yordan yang besar dan dalam itu. Setelah sudah sampai, sungai Yordannya kembali lagi tertutup. Yang tadi tanah kering sudah kembali lagi menjadi air, sungai Yordannya sudah kembali seperti semula. Dan disitulah Bapak Yosua menyuruh untuk mendirikan batu tanda penyertaan Tuhan. Jadi ketika nanti dilihat batu-batu yang sudah disusun itu, mereka mengingat bahwa Tuhan sudah menyertai mereka menyeberangi sungai Yordan untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Nah adik-adik, lihat kan betapa luar biasanya Tuhan menyertai bangsa Israel sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Bahkan sungai aja Tuhan bisa adakan mujizat sehingga orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Jadi adik-adik percaya bahwa janji Tuhan itu selalu Tuhan tepati. Dan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Seperti Tuhan menolong bangsa Israel. Nah adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini dengan judul cerita Tiba di Negeri Perjanjian. Terambil dari kitab Yosua pasal yang pertama sampai pasalnya keempat. Nah panjang nih ceritanya, jadi adik-adik bisa baca di rumah ya. Dari kitab Yosua pasal pertama sampai pasal yang keempat. Nah sekarang kita mau baca bersama-sama dari Yosua pasal yang ketiga ayatnya yang ke-13. Semuanya buka Alkitabnya dari Yosua pasal 3 ayatnya yang 13. Oke, semuanya sudah buka Alkitabnya? Kita sama-sama membaca Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Adik-adik, ayo semuanya kita lipat tangan dan kita berdoa. Sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kakak Lisa. Tadi ceritanya tentang apa? Bangsa apa? Bangsa Israel yang ditolong oleh Tuhan. Nah, karena begitu besar kasih Allah kepada bangsa Israel, kita angkat pujian Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Kita nyanyikan satu kali lagi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Semuanya siapkan persembahannya ya. Sudah siapkan persembahannya semuanya? Sambil mempersiapkan persembahan, kita dengarkan nats persembahan dari 1 Tawarik pasal 29 ayatnya 13. Sekarang, ya Allah kami ucapkan syukur kepadamu dan kami memuji namamu yang agung. Adik-adik sambil memberi persembahan, kita menyanyi lagu Apabila Kita Sukacita dari Kidung Ceria 262. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, sudah memberikan persembahan semuanya? Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat. Sebelumnya kita menyanyi ya Kak Justin ya. Ayo kita Ayo menyanyi. menyanyi. Semuanya sembunyikan dulu ke belakang tangannya. Ayo sembunyi di belakang. Sembunyi ya. Kita nyanyi lagu Mana Jempol. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat berdoa.
Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu buat kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, kiranya berkenan bagi Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan dengan baik. Karena kami percaya Tuhan selalu menolong kami dalam menghadapi setiap masalah kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, berkati mama, berkati papa, dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan selalu kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Kami percaya Tuhan yang akan sembuhkan. Dan juga kami bersuka cita bersama dengan teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan yang menambahkan berkat berlimpah-limpah bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, untuk pendidikan kami. Biarpun kami sekarang sekolah di rumah, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, supaya kami boleh mengerti setiap pelajaran dengan baik. Dan berkatilah kami, supaya kami boleh menjadi anak yang pintar, anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang memberkati, supaya kiranya bangsa kami ini boleh aman, boleh damai, berkati presiden dan juga semua yang memimpin kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa supaya kiranya virus ini cepat berlalu. Supaya kami boleh bersama-sama kembali berkumpul dan beraktivitas seperti sedia kala. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang selalu setia, menjaga, selalu setia mengajar kami. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri yuk. Semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita sama-sama menyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita. Kakak mengucapkan selamat Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.